Hai Sobat Kampuspedia, selamat datang kembali di YouTube channel Kampuspedia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video part 1, kita udah ngebahas tentang how to master your negotiation skill for your career success, atau bagaimana menguasai kemampuan negosiasi untuk kesuksesan karirmu. Buat yang belum nonton videonya, bisa klik link di description box ya. Nah, di video part 2 kali ini, kita akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman ajukan. Bagi yang penasaran, yuk simak videonya. Satu hal sih harus kita tahu ya, bahwa introverted itu bukan berarti kamu itu orangnya pemalu dan pendiam. Introverted itu artinya kamu itu lebih nyaman dan lebih bisa mengumpulkan energi dengan sendiri, dengan kerja sendiri, dengan ngerjain tugas sendiri, dengan berpikir sendiri, hening kayak gitu ya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa punya social skill, bukan berarti kamu nggak bisa punya communication skill yang bagus, yang jago ngomong, bukan berarti kamu nggak bisa jadi jago negosiasi. Itu mindset itu dulu yang harus ditanemin. Jadi jangan merasa gue kan orangnya pendiam, gue kan orangnya pemalu, ya udahlah gue mau nyoba ABCD, pasti nanti di hari H juga gue akan blank mau ngomong apa karena udah gugup duluan kayak gitu. Mindsetnya dulu untuk kita pakemin dalam diri. Dan juga kedua adalah biasanya kalau kita negosiasi itu kan paling berdua atau bertiga atau paling banyak berlima gitu ya. Kecuali jika teman-teman yang sudah di perusahaan yang ngobrol sama tim atau sekantor gitu, meeting banyak gitu. Kalau misalkan dalam proses yang cuma berdua doang atau berlima doang, harusnya kamu jangan ngerasa nggak nyaman karena kan orangnya sedikit ya. Jadi nggak usah malu untuk kamu komunikasikan apa yang kamu mau, kamu inginnya A, kamu ingin ajukan B, kayak gitu. Terus juga yang penting kamu harus latihan komunikasi dengan lancar, dengan efektif dan efisien gitu. Caranya bagaimana ya? Caranya harus bagi teman-teman yang masih kuliah atau yang emang bersama pekerja seperti saya, tapi juga memang merasa ya kan kita bukan orang yang sering hangout sama teman, kita bukan orang yang sosial, jadi jam terbangnya tuh kalau ngobrol sama orang tuh sedikit dalam hidup tuh, kita tuh jarang ngobrol sama orang yang emang berkompromi negosiasi gitu. Kalau emang kita ngerasa jam terbangnya masih sedikit, coba deh ngobrol di depan kaca atau sekedar bikin skenario lah di otak kita. Tapi kita juga harus ngomong, coba kamu belajar ngomong sama diri sendiri dan ngomong sendiri gitu. Kita sosokan bikin dialog dan yang lain, karena kuncinya adalah cobain dulu komunikasi dengan lancar dan jelas gitu. Sama aja kayak kamu kalau mau bikin esai nih, kembali zaman SMA, zaman kuliah. Kalau mau bikin esai, itu kan bentuk komunikasi ya. Bikin esai itu harus ada pembukanya, harus ada badinya isinya. Biasanya isinya itu kamu kasih 3 poin penting untuk mencapai A atau untuk bikin ini. Nah, kesimpulannya apa? Jadi intinya dengan kayak gini kita mendapatkan A, kita mendapatkan B. Nah, itu juga harus kamu refleksikan pada setiap komunikasi kamu. Gak cuma saat negosiasi, tapi apapun itu, mau sedang diskusi dengan baik itu presentasi, saat itu diskusi, saat meeting, nge-share opini, itu harus efisien, komunikatif dan jelas kayak gitu. Hasilnya apa dong? Hasilnya ya pihak kedua itu akan mengerti apa yang informasi yang harus mereka tahu, informasi apa yang harus mereka mengerti, informasi apa yang harus mereka ngeh di waktu sekarang. Nah itu, kamu harus wakilkan informasi tersebut lewat komunikasi kamu ke mereka. Jadi pokoknya jangan circular explaining, circular reasoning, atau kita muter-muter situ-situ aja. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadilah latihan dulu deh komunikasi yang struktural kayak gitu. Kalau perihal gugup dan lain-lainnya, cobain dulu komunikasi struktural, pasti kita akan ngerasa percaya diri kok. Karena kita ngomongnya ya jelas dan kita ngerti banget apa yang kita mau, kita ngerti apa yang mereka mau. Nah, kamu wakilkan dari teks yang ingin kamu komunikasikan gitu.
untuk negosiasi gaji, saya ini kasih informasi dari sisi yang subjektif ya, karena pasti prosesnya orang beda-beda, flow-nya beda-beda, kronologinya juga beda-beda, preferensinya beda-beda. Kalau untuk perihal gaji, saya sih secara pengalaman dan juga nyamannya, biasanya saya akan dengarkan dulu perusahaan itu maunya apa. Saya ikuti dulu proses interviewnya seberapa panjang. Kan ada perusahaan yang sampai 1 bulan, bahkan 3 bulan proses rekrutmennya. Saya expect that proses, karena saya juga tahu mereka nggak cuma berkomunikasi dengan kita, tapi juga ada banyak orang lain kayak gitu. Nah, biasanya saya akan proses negosiasi gaji itu di akhir proses. Jika memang saya sudah merasa saya sudah di list 5 besar lah, atau 3 besar yang mereka consider sebagai karyawan kayak gitu. Kalau udah di proses akhir kan enak ya, karena mereka juga ngerasa oke, saya suka kamu, saya suka kualitas kamu, saya pengen kamu bisa kerja di sini gitu. Paling konsiderasi dari pihak lain aja nih, tinggal milih antara kamu atau dia kayak gitu. Di situ sih yang saya sarankan ya untuk proses menanyakan gaji dan yang lain kayak gitu. Tapi taunya dari mana ya? Gimana cara kita bisa tahu posisi A itu rata-ratanya berapa gajinya, posisi B itu berapa rata-rata gajinya, kayak gitu. Biasanya saya itu akan browsing. Teman-teman bisa browsing di internet, harga pasarnya itu berapa gitu. Average salary, average wage itu untuk posisi ini berapa, posisi itu berapa. Kan sekarang banyak tuh ya website-website seperti itu. Gaji misalkan data manager di perusahaan Tokopedia for example, itu ada segini kayak gitu. Kalau nggak salah di website namanya kerjaku.com ada informasi seperti itu kayak gitu, dengan Q dan juga lainnya kayak gitu. Jadi dengan effort kita seperti itu, kita menghindari being impolite, kita menghindari being rude, dengan kita kayak coba nge-WhatsApp mereka, Mbak ini gajinya berapa sih yang kalian tawarkan ke saya, kayak gitu. Nah, gimana nih teman-teman tips dari Kak Carol untuk menguasai kemampuan bernegosiasi? Semoga bermanfaat ya ilmunya untuk kesuksesan karir Sobat Kampuspedia. Untuk mengikuti webinar seperti ini, kamu bisa banget ikut online career class Kampuspedia. Info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram @kampuspedia.academy ya. Jangan lupa buat follow official Instagram, Facebook, Twitter, OA, Line, dan LinkedIn Kampuspedia ya untuk info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.